Awal-awalannya itu ada petir yang besar, suara petir yang besar itu ya. Biasa kan kita kalau di kompleks tuh bergabung lah sama teman-teman, saling mengasuh gitu kan. Pada lari, pasti berhamburan kalau mendengar petir suaranya kenceng kan, sambil berteriak gitu, Allahu Akbar. Ada yang bilang Astagfirullah gitu. Pokoknya intinya menyebut asma Allah gitu loh. Terus ada teman saya yang nanya gitu, dia kok kamu diem aja katanya, nggak ikut berdoa katanya. Saya nggak ngerti harus doa apa gitu. Memang kamu agamanya apa? Ditanyakan gitu. Ya agama saya Katolik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiah ya. Saya berasal dari agama Katolik gitu ya. Tadi awal mulanya itu saya memiliki anak 3 gitu ya, perempuan 2 dan laki-laki 1 gitu ya. Alhamdulillah pada besar-besar gitu ya. Jadi awal saya proses masuk Islam itu seperti apa gitu. Itu sih sebenarnya ada cerita tersendiri ya gitu ya. Jadi dulu ketika saya jujur ya, saya itu tidak sekolah gitu ya, karena memang kondisi ekonomi orang tua saya yang tidak punya gitu ya. Jadi memang kehidupan yang sangat bisa dikatakan miskin gitu ya. Jadi membuat saya itu tertuntut atau dituntut harus merantau gitu ya. Jadi usia saya ketika sudah lulus SMP itu sebenarnya ada dari pihak gereja itu, pastor gitu ya, akan menyekolahkan saya ke jenjang SLTA ya, tingkat atas ya gitu. Tapi karena memang qadarullah mungkin ya, saya harus tidak sekolah dan saya harus lompat segoro kalau kata ibu saya itu nyebrang lautan gitu, dan saya harus hijrah ke sini ya, ke Jakarta Bogor ini. Dan itu awal kisah saya kenapa saya bisa jadi mualaf gitu ya. Awal ceritanya itu dulu saya itu bekerja di Jakarta gitu ya. Pekerjaan saya juga karena memang tamatannya hanya SMP ya, tidak jauh dari di rumah tangga, tapi saya sebagai babysitter, dan babysitter pun saya sekolah dulu gitu ya. Dulu saya sekolah kursus gitu ya, dan saya pun bayarnya mahal gitu. Jadi memang saya juga ada resmi piagamnya, ada kayak ijazahnya gitu. Jadi nggak cuman semata-mata sekolah ngasuh gitu nggak, tapi memang kita sekolah benar-benar sekolah resmi gitu ya. Awal-awalannya itu ada petir yang besar, suara petir yang besar itu ya. Biasa kan kita kalau di kompleks tuh bergabung lah sama teman-teman, saling mengasuh gitu kan. Pada lari, pasti berhamburan kalau mendengar petir suaranya kenceng kan, sambil berteriak gitu, Allahu Akbar. Ada yang bilang Astagfirullah gitu. Pokoknya intinya menyebut asma Allah gitu loh. Terus ada teman saya yang nanya gitu, dia kok kamu diem aja katanya, nggak ikut berdoa katanya. Saya nggak ngerti harus doa apa gitu. Memang kamu agamanya apa? Ditanyakan gitu. Ya agama saya Katolik. Jadi dalam agama saya itu tidak ada doa-doa khusus. Jadi adanya ya hanya doa Bapa kami yang setahu saya gitu ya. Beda dengan di agama Islam ini gitu. Kalau agama Islam ini sampai mau buang air kecil pun ada doa-doanya gitu. Tapi alhamdulillah saya memang dari kecil nama saya sudah Dia ya, tapi bukan Sadiah tapi Sudiah ya. Jadi sudah saya tidak ganti nama lagi, cuman memang baptis saya Margareta tidak saya bawa gitu. Alhamdulillah juga tidak masuk di ijazah. Jadi saya tidak perlu ganti nama gitu. Beda dengan adik saya juga mualaf, tapi adik saya ada namanya Kristina. Jadi tetap terbawa sampai di ijazah gitu ya. Itu awalnya ya. Jadi saya merenung dan saya mulai mencari-cari buku Islami gitu ya. Walaupun hanya sekedar baca-baca sepintas, dan itu pun masih takut gitu ya. Masih ada rasa khawatir gitu. Apa iya sih gitu, Islam itu indah kata saya gitu. Kok sampai katanya ada doa-doa selain, maksudnya kemanapun gitu ya. Maksudnya mau keluar rumah, semuanya dijelaskan itu ada doa-doanya gitu. Dan itu yang awalan-awalan saya mulai tertarik masuk Islam. Didukung lagi
dengan perkataan saudara saya itu, sepupu saya itu memang keluarga dari paman saya memang muslim ya gitu, mengatakan katanya ketika kamu hidup di dunia dengan beragama Katolik, kamu rugi kalau tidak kaya, katanya gitu. Kamu boleh berbuat apapun untuk menghasilkan uang karena kamu tidak memiliki surga, katanya seperti itu. Surga kamu hanya di dunia, sementara kamu tidak memiliki surga di akhirat. Itu lagi yang membuat saya menjadi semakin berpikir keras, apa benar gitu emang jalan saya harus masuk Islam itu ya. Ini saya kalau udah cerita gini merinding banget, astagfirullah ya Allah ya Rabbi itu. Lambat laun itu nggak hanya setahun 2 tahun ya Mas, setelah saya mendengar cerita-cerita dari sahabat, dari saudara gitu, saya tetap masih mencari-cari gitu, dan pada akhirnya saya berniat karena Allah ya, bukan karena suami, bukan karena sahabat, atau bukan karena siapapun gitu. Ini murni hidayah dari Allah. Saya bersahadat itu di tahun 2000, tepatnya tanggal 28 April gitu ya. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. 20 apa 28 nih, pokoknya di bulan April tahun 2000 itu saya itu inget banget itu ya. Terus tapi ada kisah yang menarik gitu ya, sebelum saya masuk Islam itu, malam hari sebelum paginya saya bersahadat itu di hari Jumat itu, saya bermimpi gitu ya. Mimpi saya itu yang kalau menurut saya tuh sangat aneh gitu ya. Jadi ketika di tempat yang sangat sepi itu ada seperti jin gitu ya yang mengejar-ngejar saya, mau menangkap saya gitu. Sementara saya sudah tidak punya, pasti buntu gitu ya, tidak punya jalan, tuh saya mau minta tolong ke siapa gitu. Sementara di situ udah lahan yang sangat gelap gitu ya, luas tapi gelap gitu. Terus saya lari sekencang-kencangnya, tapi jin itu tetap mengejar saya di belakang saya. Dan tiba-tiba ada suara yang membisikkan gitu, kamu ucapkan salam, assalamualaikum, katanya, ke depan itu niscaya nanti yang menutupi kamu itu akan terbuka gitu ya. Terus saya benar mengucapkan assalamualaikum gitu. Itu tiba-tiba kayak ada sebuah jembatan gitu yang menjembatani, terus saya suruh masuk. Dan tiba-tiba si jembatan itu berdiri. Kan jembatan itu kan lurus ya, ambruk ya. Tiba-tiba berdiri dan menutup, dan akhirnya saya selamat dari kejaran jin itu. Itu nggak tahu ya itu istilahnya apa, cuman karena bawaan, karena bahagia mau masuk Islam atau bagaimana, tapi itu menurut saya adalah suatu suatu hidayah memang yang sudah Allah berikan buat saya gitu ya. Jadi menjadi istilahnya pacuan, jadi menjadi keyakinan saya masuk Islam itu bahwa benar-benar ini sudah menjadi pilihan saya yang tepat gitu. Dan saya masuk Islam itu tidak ada yang istilahnya dari pihak keluarga itu yang melarang, tidak. Hanya saja sempat memang tidak disukai oleh pihak keluarga saya karena katanya saya itu membangkang gitu ya, karena dibilangnya murtad. Padahal bahasa murtad itu kan seharusnya dari Islam ke luar Islam ya, tapi ini bahasanya dari Katolik ke Islam dibilangnya saya yang murtad. Padahal sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Waktu itu kan belum ada HP Android kayak sekarang lah, zaman canggih gitu. Saya memang meminta izin mengirim surat kepada orang tua saya bahwa saya sudah bersahadat di Bogor gitu ya. Memang kedua orang tua saya tidak tahu, jadi saya meminta izin gitu. Awalnya adik saya itu yang tidak terima gitu, surat itu dia genggam, dia pokoknya dirobek-robek lah, itu dihancurkan gitu. Katanya pokoknya intinya saya pengkhianat gitu ya, tidak patuh menjadi apa sih namanya ya, kalau bahasa di Katolik saya sudah lupa gitu. Jadi kalau di Katolik itu kan ada ya anak-anak altar gitu ya, saya kurang begitu paham karena memang saya bukan di bagian situ, tapi intinya saya waktu itu aktif sih di gerejanya gitu waktu saya masih di Lampung itu ya. Terus saya selang beberapa bulan setelah saya sahadat itu, saya pulang, saya pamit ya, maksudnya minta izin kepada orang tua saya. Kalau bapak saya sih no comment ya, alhamdulillah bapak saya mah orangnya baik gitu, tidak mempermasalahkan. Terus akhirnya saya izin kepada ibu saya gitu. Katanya gini ngejawabnya, semua itu anak gitu. Kalau memang sudah punya pilihan mau di agama Islam ya monggo, katanya. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan seperti itu. Nah, alhamdulillah saya menjadi lega itu hati karena ternyata ibu saya mengizinkan gitu ya, istilahnya tidak marah lah gitu. Justru yang marah itu kakak sama adik saya. Walaupun alhamdulillah beliau-beliau sekarang juga sudah masuk Islam semua gitu ya. Jadi terus ada juga
kisah yang menyedihkan itu, ujiannya buat saya itu setelah saya masuk Islam itu luar biasa gitu ya, berat gitu. Kalau mungkin kalau bagi orang-orang yang apa ya, yang masuk Islamnya hanya mungkin karena suami atau karena teman atau kenapa, itu mungkin akan mudah lagi itu untuk membuka hijab, apa, berbalik lagi ke agama yang dulu gitu. Tapi alhamdulillah saya tetap istiqomah yang sudah Allah berikan gitu. Jadi setelah hidayah yang sudah Allah beri itu, saya akan berusaha jaga, walaupun dalam mungkin orang-orang tuh nggak tahu kondisi saya yang bagaimana, sampai saya nggak makan pun pernah mengalami gitu. Tapi saya nggak menjadikan itu sebagai apa masalah supaya terus saya kembali ke agama Katolik saya, itu enggak gitu. Jadi justru menjadi acuan saya bahwa Allah tuh menguji saya sampai di mana kamu sanggup saya uji gitu. Katanya Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ya berarti saya mampu diuji seperti ini dengan kondisi bapak sakit tumor yang apa waktu itu masih serba sulit lah gitu ya. Harus mengurus dari rumah sakit Lampung, Bandar Lampung itu ke rumah sakit di RSCM ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo gitu ya. Pokoknya dengan proses yang sangat luar biasa itu benar-benar menguji keimanan saya gitu. Kalau mungkin kalau saya masih Katolik gitu, saya bisa minta bantuan ke gereja gitu ya, supaya ditolong, dibantu gitu, supaya bapak saya bisa dioperasi dengan baik gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu masih zaman Presiden Bapak SBY ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu memberikan apa namanya, Askeskin ya, kalau sekarang mungkin jam Kesda ya, jadi asuransi kesehatan masyarakat miskin gitu. Dan kita berusaha sama kakak-kakak saya itu untuk membawa bapak saya berobat gitu. Tapi qadarullah karena memang kondisi bapak saya sudah yang sepuh ya, itu akhirnya bapak saya tidak lama itu meninggal. Tapi alhamdulillahnya sebelum meninggal bapak saya pun sudah masuk Islam gitu ya. Jadi bapak saya waktu itu saya ajak dialog gitu ya, berkaitan dengan secara pelan-pelan gitu dengan agama Islam gitu. Bapak saya bisa menerima, dan saya beritahu bahwa hanya Islam lah nanti yang umat Islam lah yang diterima apa ya di akhirat nanti gitu. Selain Islam tidak sama Allah tidak diterima itu, bahasanya seperti itulah supaya bapak saya bisa menerima. Ya sudah katanya. Alhamdulillah itu bapak saya juga sahadatnya di sini ya, di apa Yayasan Al Utsmaniyah juga di Bogor juga, alhamdulillah gitu. Kalau saya di Indusemennya ya, di Asalamnya tuh Yayasan Indusemen itu saya sahadatnya. Tapi kalau bapak saya alhamdulillah ada di Utsmaniyah, Yayasan Utsmaniyah itu masuk Islam juga gitu. Alhamdulillah sebelum meninggal, kalau tidak salah itu 3 minggu bapak saya sudah sahadat, dan Allah panggil dan dimudahkan itu. Mudah-mudahan saya yakin bapak saya itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, karena prosesi pemakamannya masih secara Katolik gitu. Karena waktu itu yang saya tidak ada dukungan di belakang ya, untuk saya ngotot ke pihak keluarga saya yang di Lampung bahwa harus dimakamkan secara Islam, bahwa bapak saya udah Islam itu berat. Karena memang bapak saya masih banyak pihak-pihak yang mendukung lah bahwa bapak saya itu masih Katolik gitu. Tapi saya pernah bertanya juga pada Ustadz, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau memang mau digali lagi dimakamkan secara Muslim juga tidak apa-apa. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting doanya sudah sampai karena bapak sudah bersahadat gitu ya. Bagaimana proses saya ketika habis syahadat itu ya. Jadi saya itu dulu setelah kerja di Jakarta, setelah saya masuk Islam, saya berpindah tuh. Karena memang ketika kerja di situ rata-rata kan pemiliknya Chinese ya. Dan Chinese itu rata-rata memang non-Muslim. Dan itu berkeberatan kalau saya mengenakan hijab itu. Dan akhirnya karena saya begitu syahadat itu sudah berhijab, walaupun belum bisa sempurna lah, masih istilahnya ya masih pakai tapi sudah menutupi, tapi mungkin belum sempurna sesuai dengan syariat gitu ya. Terus akhirnya saya bekerja di Kranji itu kalau dulu itu apa Mas, wartel ya. Saya pernah sempat kerja di wartel juga gitu. Nah di wartel itu karena saya dulu ketika Katolik punya pacar ya ceritanya ya gitu. Jadi malu kalau cerita kayak gitu. Tapi setelah saya masuk Islam, saya putus Mas. Itu benar-benar rasa suka, rasa itu terhadap apalagi non-Muslim itu tidak ada gitu. Dan cerita pacar saya itu nyamperin lah ke Kranji tempat saya kerja itu, katanya dia pengen saya kayak dulu lagi, katanya pengen buka jilbab gitu. Mohon maaf saya sudah nggak bisa, karena saya sudah dipanggil sama Allah untuk memilih agama ini, agama Islam ini. Jadi saya sudah perlahan-lahan mengikuti syariatnya gitu. Terus
ternyata nggak nyaman juga Mas setelah saya kerja di Kranji itu, karena saya hanya sekedar sholat-sholat saja ya, belum belajar Al-Quran belum gitu. Akhirnya saya di privat sama Ustazah Sri Mariatun di Gunung Putri, beliau ya sampai sekarang masih ada. Nah itu saya ikut beliau tuh 3 bulan, bener-bener saya belajar itu Mas di privat. Jadi saya tuh nggak tahu ya, dulu tuh akhwat, kalau sebutan akhwat untuk perempuan tuh akhwat ya gitu. Nah saya bilang gini, Umi kalau sudah seperti teteh-teteh itu yang gunakan baju istilahnya gamis dengan jilbab yang rapi panjang terus pakai kaos kaki, nanti bisa disebut ahwat katanya. Pada ngakak semua ya teman-teman semua itu pada ngakak. Nggak gitu holah katanya, kalau tante kan saya dipanggilnya holah gitu, tante gitu katanya. Nggak begitu holah gitu. Jadi sebutan untuk perempuan itu yang maksudnya itu memang ahwat, untuk laki-laki itu ihwan. Nah kalau untuk ibu-ibu umahat katanya. Oh gitu ya, makanya hola di sini dulu, di privat dulu kita ngaji katanya gitu Mas. Dah terus saya tuh belajar ngaji Mas. Jadi ngajinya itu enggak Iqra 1 itu sampai selesai enggak. Jadi begitu Iqra 1 abata itu bisa dilompat ke Iqra 2, kedua enggak sampai selesai di 3 gitu. Kalau nggak salah sampai Iqra 6-nya itu hanya berapa hari gitu, dan saya bisa baca Al-Quran itu ya sebenarnya 3 hari itu sudah bisa, tapi untuk pendalamannya memang agak lama ya. Tapi yang jelas dalam kurun waktu 3 hari itu saya sudah bisa membaca Al-Quran, walaupun dalam bahasa Arab itu kan yang di surat Al-Baqarah itu kan ada ya alif lam mim itu ya. Nah karena orang saya itu juga nggak paham, ustazahnya bilangnya hola kembali ke huruf awal katanya, seperti itu ya, alif lam mim gitu. Ya saya kan bacanya lama ya Mas, karena ya saya nggak paham gitu. Dibilang kembali ke huruf awal, saya pikir apa gitu ya, nggak taunya karena memang tidak ada harokatnya ya gitu, tidak ada fathahnya, tidak ada itu, saya bacanya ya sudah gitu. Jadi semua alawa gitu, benar-benar itu cerita yang sangat sampai sekarang itu terkesan ya, tidak terlupakan gitu, sampai anak saya sudah pada besar-besar gitu. Jadi nanti mudah-mudahan itu bisa menjadi cerita ke anak cucu saya gitu, supaya dia tetap dalam sampai matinya pun dalam keadaan memeluk agama Islam itu. Karena setelah saya belajar agama Islam itu luar biasa. Memang kalau untuk harta saya tidak memiliki gitu ya, tapi alhamdulillah saya memiliki suami yang baik, anak-anak yang soleh-solehah gitu ya, yang istilahnya mau menerima kondisi orang tuanya yang orang tuanya tidak mampu gitu ya. Dan banyak itu teman-teman yang, maksudnya teman-teman yang bukan ngaji gitu ya, yang teman-teman umum gitu, sebenarnya Mbak apa sih rasanya punya anak yang soleh-solehah katanya gitu. Saya juga kalau mau ceramah gitu kayak mau ngasih tahu kayak ustazah aja ceramah, padahal minim agama, sebenarnya bukan begitu. Jadi karena saya paham bahwa makanan yang haram itu akan membuat anak-anak kita itu menjadi ya itu agak-agak balelo kalau kata bahasa Jawa itu ya. Jadi ya saya berusaha untuk memberikan makanan kepada anak saya, makanan yang halal dan thayyib gitu ya. Ketika saya tidak memiliki uang tapi saya mampu beli beras, ya udah saya mendingan saya beli beras, saya masak, anak saya kasih makan dengan garam, ketimbang saya harus ngasih makan anak saya dengan daging ayam atau yang enak tapi saya harus nguntit dulu di pasar itu. Naudzubillah min dzalik, itu jauhlah dari pikiran saya. Jadi alhamdulillah ustazah yang dulu memprivat saya itu jadi mengajarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama yang baik itu bagaimana itu, dan itu benar-benar tertanam di dalam hati saya gitu ya. Dan awalan saya senang menghafal Al-Quran itu kan di juz 30 ya. Juz 30 itu kalau kayak kulhu yang yang surat-surat pendek di belakangnya itu saya masih memang belum masuk Islam pun sudah sering mendengar ya, mau nggak mau sih tetap hafal gitu. Tapi kalau yang di awalan kayak di Anaba, Anaziat itu alhamdulillah saya sampai baru-baru masuk Islam tuh Anaba itu cepet ngapalnya, sampai sekarang itu yang masih ada di otak saya itu. Kalau Anaba itu saya nggak lupa, Anaziat juga masih, tapi begitu di juz 30 itu alhamdulillah sudah banyak yang saya hafalkan. Cuman karena memang mungkin dulu saya baru masuk Islam itu kan kata orang bilangnya baru lahir ya, bayi baru lahir suci katanya. Itu benar ketika menghafal surat Anaba itu, walaupun dulu masih pakai juz amma, karena saya juga belum begitu marojul hurufnya itu belum begitu inilah ya, karena saya belum belajar tahsin waktu itu. Jadi tapi alhamdulillah ketika yang penting kan hafal dulu ya. Ketika sudah hafal, kita udah tahu hukum tajwidnya, belajar tahsin, saya benahi bacaan surat An-Naba itu alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi ya minimal tidak memiliki 29 juz, tapi satu juz yang saya miliki di juz 30 itu
bisa menjadikan apa ya, katanya kalau memiliki anak yang penghafal Quran itu bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya gitu. Bisa jadi dengan 1 juz yang saya hafal ini nantinya juga saya bisa memberikan mahkota kepada orang tua saya gitu. Dan saya juga berharap anak-anak saya juga, karena saya sekolahkan di pondok, juga bisa menjadi penghafal Quran dan bisa memberikan mahkota kepada kami gitu. Karena luar biasa itu nanti yang mungkin bisa masuk surga tanpa hisab ya gitu. Karena kita tidak tahu ya Bu ya, amalan apa yang bisa nanti memasukkan kita ke dalam surganya Allah gitu ya. Ibu saya juga alhamdulillah sekarang juga sudah, kalau ibu saya baru ya masuk Islamnya kayaknya baru 3 tahun kesini lah gitu. Karena sebenarnya ibu saya itu, walaupun ibu saya tidak memiliki pendidikan gitu, tapi ibu saya itu adalah Katolik yang taat. Jadi ibu saya itu benar-benar mencintai agamanya itu tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi dengan bahasa apapun yang kita berikan, dialog apapun yang kita berikan kepada ibu saya tetap bertahan di agama Katoliknya gitu ya. Sampai akhirnya saya hanya bisa minta sama Allah gitu, supaya ibu saya juga mendapatkan hidayah, bisa masuk Islam, kami bersama-sama dan bisa nantinya berkumpul di surga bersama-sama gitu ya. Terus dalam keseharian doa-doa saya itu saya minta supaya ibu saya juga dilembutkan hatinya untuk bisa menerima Islam dengan baik. Qadarullah memang bukan dari saya, ibu saya itu tertarik masuk Islamnya, ada tetangga saya itu yang orangnya alhamdulillah baik gitu, dan basic agamanya juga bagus gitu ya. Dia setiap lewat depan rumah itu ngeliat ibu saya itu duduk termenung sendirian gitu ya, karena anak-anaknya sudah banyak aktivitas masing-masing ya. Jadi ibu saya itu tidak punya teman gitu ya. Terus karena tetangga saya itu merasa kasihan gitu ya, akhirnya tetangga saya itu tergerak hatinya untuk mendekati ibu saya itu. Akhirnya diskusi, ngobrol-ngobrol gitu. Karena saya pernah bilang, Mbok, karena kita berbeda akidah, jadi doa yang saya kirimkan buat Simbo atau Simbo mengirimkan doa buat saya tidak sampai gitu. Nah itu bikin ibu saya sakit hati, katanya. Mana ajaran kok kayak gitu katanya, mana ada doa yang tidak sampai gitu. Karena memang ya ibu saya tidak paham itu tadi gitu. Dan akhirnya tetangga saya yang baik hati itu menjelaskan gitu ya, dikasih masukan lah gitu secara perlahan-lahan gitu, sampai berapa kali gitu ya mendatangi ibu saya gitu. Dan Idul Fitri 2000 berapa ya, pokoknya 3 tahun inilah ibu saya udah masuk Islam itu, ibu saya tiba-tiba bilang katanya, iya saya sudah dibilangin sama si ibu itu katanya, kasihan Mbah sendirian berbeda agama, nanti tidak ada yang mendoakan, dibilang itu. Jadi luluh juga, dan akhirnya ibu saya juga bersahadat di Idul Fitri tahun berapa ya, pokoknya belum lama lah kalau ibu saya masuk Islamnya gitu ya. Tapi saya juga punya kakak laki-laki, tapi kakak saya masuk Islam duluan, itu tahun 98 ya kakak saya masuknya. Kalau kakak saya mah lebih kepada ini ya, ikut istri gitu ya kalau kakak saya masuk Islamnya gitu. Tapi ya alhamdulillah walaupun seperti itu, tapi untuk sholatnya, untuk ini masih mau lah untuk beribadahnya gitu. Dan kalau kakak saya yang kedua, ini kan kakak saya yang pertama itu yang laki-laki ya, masuknya tahun 98. Kalau kakak saya itu waktu sahadat, sudah menikah karena suaminya itu sahadat Mas, udah itu di tahun 2001 kalau nggak salah ya, 2001 itu kakak saya sahadat. Tapi karena memang kakak saya itu Katolik yang yang fanatik ya, yang kuat gitu, akhirnya kakak saya tidak menjalankan sumpahnya tadi gitu loh, janjinya sudah bersahadat tadi gitu, dan akhirnya tetap perlahan-lahan masih ikut kegiatan di agama Katoliknya, walaupun sih kayak kelihatannya sih kayak mencuri-curi gitu ya, maksudnya nggak secara terang-terangan ke gereja, enggak gitu, karena memang suaminya Islam, tapi dianya belum bisa, kakak saya ini belum bisa mengakui bahwa agama Islam ini agama rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi ya saya sama adik saya, karena adik saya sudah masuk Islam di tahun 2006 ya, adik saya itu yang paling bungsu kan, jadi kakak saya 98 yang laki-laki, terus kakak saya yang perempuan ini berarti juga kakak saya baru setelah sahadat 2001 itu
masuk lagi Islam, bersyahadat lagi ini sekitar baru kisaran 2 tahunan sekarang inilah gitu. Dan alhamdulillah sudah belajar Iqra dan sekarang udah bisa ngaji Al-Qur'an itu. Terus saya tahun 2000 ya masuk Islamnya, dan adik saya ini karena menikah juga sebenarnya. Saya pun yang maksa itu supaya, karena saya takut gitu, saya tidak bisa mengislamkan keluarga saya gitu. Makanya saya berupaya bagaimana sih, nggak apa-apa deh, kamu nggak cinta sama orangnya, yang penting kamu masuk nikah dulu di dalam agama Islam itu. Nanti insya Allah dengan secara perlahan bisa menerima gitu. Awalnya tidak bisa menerima. Adik saya ini bukan ini lagi, bukan kontra lagi, pokoknya melawan gitu, menyalahkan, pokoknya semuanya tidak terima gitu. Intinya adik saya itu menyalahkan takdir yang sudah dia dapat gitu. Karena dia juga punya calon gitu, dulu calonnya itu orang Katolik yang termasuk mungkin ekonomi yang layak gitu, ekonomi yang baik, karena di keluarganya orang tuanya memang PNS gitu ya. Tapi seiring waktu berjalan gitu, saya carikan seorang guru ngaji ya, itu bahasanya murobi, kalau di kita itu bahasanya murobi. Awalnya juga kayaknya gimana ya, dia tuh tidak bisa menerima apa-apa materi yang disampaikan oleh murobinya itu gitu. Dan pada akhirnya semua saya pasrahkan kepada Allah gitu ya, supaya keluarga saya ini semuanya bisa masuk Islam itu. Dan akhirnya adik saya itu mau belajar ngaji itu belum lama juga adik saya memahami agama Islam itu secara kafah gitu ya, secara menyeluruh gitu. Jadi sekarang sudah paham gitu ya, bahwa ternyata memang hanya Islam yang Allah ridhoi gitu. Kalau